Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Barayamnya Channel. Kali ini kita berada di konten Harbolin. Dahan, ngobrol, dan ulin. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Bang Oban. Bagaimana Halo, kabarnya nih Bang Oban nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Oban ini bisa dibilang kalau misalnya di dunia nyata itu dengan nama asli siapa tuh? Nama asli Ah. Alwi. Alwi aja apa gimana? Nama asli. Iya, Nama panjang. Nama asli, nama panjang jadi Nama lengkap. Nama Nama lengkap pendek lah. Alwi. Oh, Nama panjang Alwi. oh. Alwi. Iya, bisa melawak juga ini Oban nih. Oban ini terkenal kalau minum. minum. Ya, saya yang suruh minum tuh. Saya yang punya acara gimana? Yuk minum. Eh, Jadi kalau Oban ini dalam konten terkenalnya dengan bahasa gimana tuh? Bahasanya? Ini Iya. boleh contohkan itu gimana tuh? nggak bisa. Iya, karena sudah lama ini nggak tampil kan, gitu. Gimana? Wow, harus diolah dulu. Harus diolah dulu. Diolah dulu. Ya, karena kalau di dalam konten itu saudara Alwi ini siapa? Benar, Muhammad Alwi Baihaqi. Nah, itu namanya seindah orangnya kan. Nah, lihat aja tuh. Tampan kan? Itu. Jadi dalam konten ini sosok Muhammad Alwi Baihaqi ini dibuat menjadi anak mengayong ya. Ayo. Dengan mungkin keterbatasannya yaitu ya termasuknya ngomong kan gitu kan ya. Kalau mungkin bisa dicontohkan aja dikit aja gitu part apanya gitu bapak gitu kan. Oh, Ya boleh lah ya. Gitu. Itu yang kurang lebih seperti itu. itu yang membuat gimana ya jadinya familiar gitu nah sosok Oban gitu. Itulah sosok dari Oban itu kan. Kenapa bisa familiar gitu kan? Karena kalau kita juga lihat gitu kan di luaran gitu kalau misalnya ketemu, "Mang, gimana itu kabarnya si Oban? Kenapa jarang masuk lagi?" Gitu. Kenapa nggak ada lagi gitu di konten gitu? Kenapa? Berarti itu kan yang membuat orang terngiang-ngiang, teringat-ingat gitu. Padahal kan bisa dibilang ya cuman sekedar suara aja gitu. Nah, untuk saudara Alwi gitu kan, gimana untuk memerankan itu? Apa keberatan? Apa gimana gitu? Kalau dari segi keberatan sih enggak. Oh. Cuma sekarang ini lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Kuliah online. Oh, berarti ada seorang mahasiswa juga. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Kirain nganggur aja nih. Enggak. Mahasiswa juga. Mahasiswa di mana tuh boleh tahu? Di sebuah kampus di Sumatera Barat. Oh, Jadi merantau. Oh, berarti dari desa Bogor Baru memutuskan untuk bukan memutuskan berarti memang ada rezekinya di sana. Dapat rezeki di sana. Alhamdulillah. Di mana tuh? Universitas Negeri Padang. Oh, UNP. UNP. Jadi sekarang termasuk mahasiswa di UNP di semester berapa tuh? Sekarang udah masuk semester 5. Semester 5. Masuk ke semester 5. Gak kerasa sih. Oh, iya. Gak kerasa. Jangan dirasa-rasa lah. Semua itu harus dirasain. Iya sih. Kalau dirasain itu kalau misalnya ada perasaan sama cewek itu harus dirasain. Itu diungkapin. Oh, diungkapin. Beda. Iya. Beda dong lah. Ya enggak? Iya benar. Bang Bani. Iya, berarti mahasiswa ya. Selain jadi mahasiswa, kesibukannya yang lain apa itu? Sekarang kan lagi online. Online. Apa tuh? Enggak ada sih. Nggak ada kesibukan. Enggak ada. Oh, jadi selama ini di rumah aja. Di rumah Paling nge-zoom gitu kan. Zoom. Biasanya kan kalau misalnya di Bogor Baru itu identik dengan persawahan. Apa gimana? Apa enggak ke sawah gitu dalam liburan?
Kalau ke sawah sih mau, cuman ya gitu. sibuk di rumah aja. Sibuk di rumah, menyibukkan diri di rumah. Ya, dan lagi memang di rumah ada usaha kan ya. Ada usaha. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pabrik ya. Pabrik kecil-kecilan. Iya, ya. Didoakan supaya nanti bisa besar. Amin. Iya, nggak tahu juga kan. Iya. Tahu juga. Kalau di UNP itu jurusan apa? Jurusan geografi. Geografi tentang pertanahan kebumian. Nah, kurang lebih gitu sih, ke alam, bencana alam gitu. Bencana alam. Bencana alam. Jadi termasuknya kuliah di Padang gitu, kuliah di UNP. Sekarang mahasiswa dapat beasiswa. Alhamdulillah dapat. Iya. Alhamdulillah, rezeki. Ya, kalau rezeki kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Tergantung juga ya kita sama yang di atas kadang. Iya. Kadang juga kita gimana ya mau ke situ, cuman kalau kata yang di atas kamu harus ke sini, harus sini gitu kan. Rencana yang di atas lebih indah. Nah, itu termasuk juga dalam hal apa itu? Hal apa? Percintaan. Percintaan terus sama. Ya, nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam masalah percintaan. Kayaknya gimana ya? Lebih paham gitu kan. Enggak juga. Iya, dilihat dari mukanya gitu kayaknya ya gimana ya? Lebih paham aja, lebih tahu gitu. Jadi sebelum kita lebih dalam ke masalah percintaan nantilah ya. Jadi banyak juga yang nanya gitu kan. Terkenalnya kan dengan Mengayong ya. Mengayong gimana nih? Bisa dibilang ya mungkin penggemar pengikut fans ya. Kenapa kontennya sekarang tayangnya agak lama gitu? Kenapa kontennya misalnya tayang dengan waktu yang sebentar gitu kan? Kenapa gitu? Kadang waktu kita mau konten ya seminggu 2 minggu baru upload, nggak kayak dulu. Kenapa gitu kan? Itu ya saya juga sebagai mungkin yang dituakan di MD channel agak bingung juga gitu kan. Ya menurut saudara Oban gimana gitu kan untuk kedepannya supaya kita ya gimana ya nggak kosong gitu aja. Ada masukan gitu. Mungkin kalau dari saya sih itu mungkin kedepannya itu ke beberapa minggu ke depan lah buat konten tentang SDGs desa gitu kan. Soalnya banyak nih masukan kan. Seperti misal asal usul desa Bogor Baru. Nah, itu kan kenapa bisa ada di Kepayang? Kenapa gitu kan? Jadi kita daripada kita kosong kan belum ada konten, lebih baik kita menggali sejarah gitu ya. Sejarah desa Bogor Baru. Nah itu ada lagi sih bisa dibilang kan desa Bogor Baru ini udah masuk ke dunia perindustrian. Iya. Contohnya opak ya. Opak. Iya, memang opak. Opak, encot kan dulu ya. Opak, encot. Apalagi gaplek yang dari singkong. Peyem juga kan. Peyem. Iya. Dulu sih mungkin karena singkong tuh dulu murah 500 karena nggak laku lah. Jadi belum dilirik tapi sekarang singkong udah mahal. Jadi penghasilan gitu sampingan lumayan nih. Iya sih. Memang saya juga lihat kan dulu pas masih SD, mungkin ya ini cerita pengalaman aja kan. Masih SD itu paling yang berindustri di bidang opak itu cuman ada 3 orang apa 2 orang. Padahal dulu itu apa tuh bahan bakunya melimpah. Karena kebun-kebun juga kan dulu di dekat pemotongan belum ada rumah gitu, masih banyak kebun-kebun gitu kan, di samping rumah juga masih luas. Tapi sekarang di mana orang itu sudah banyak gitu kan, banyak masuk ke industri itu untuk menjadi gimana ya tempat usaha gitu, untuk dia usaha sehari-hari.
tapi dengan bahan baku yang sekarang ya agak jomplang gitu kan, agak yang tidak nggak nggak seimbang. banyak yang masuk ke usaha tetapi bahan baku kita Bahan susah. baku susah. Heeh. Nah, sudah itu karena banyak apa pengrajin kalau Iya. dibilang pengusaha baru kan. Jadi apa Pendatang baru gitu kan itu yang lama gitu. pengambil Oh iya iya iya. itunya, jadi cuma ada beberapa orang kan. Jadi ada kendala di pemasaran gitu. Iya, mungkin pemasarannya agak susah juga Pemasaran ya. agak susah kalau ramen, tapi ya nanti kita bisa cari Iya. kita cari solusi lah, Solusinya gimana, solusi gimana gitu kan. kan. Iya, kita juga kan dalam konten ini bertujuan memang sebelumnya kemarin juga pas konten sama mereka si Rama. Iya. Nah pas ada kemarin tuh kita mempunyai misi dalam MB channel ini membantu ya masyarakat gitu kan dalam hal apa saja, baik itu dari ekonomi, dari segi kebutuhan. Gitu kan. Iya, karena kita dari masyarakat Untuk kembali masyarakat. lagi kepada masyarakat gitu. Memang harus gitu sih. Itulah mungkin ya saran dari Bang Uban tadi. Kalau untuk itu ya boleh saja gitu kan, bagus. Kita memperkenalkan itulah, memperkenalkan budaya budaya, satu kesenian, kedua industri, industri. ketiga sejarah. Ya, mungkin untuk sumber-sumbernya itu dari sesepuh lah, dari sesepuh orang-orang yang dituakan di sini. Iya. Saya juga sih bisa dibilang mungkin masih awam di itu, karena kalau ditanya gitu kan, kenapa orang Sunda bisa ada di Kepahyang? Nah, kenapa orang Jawa bisa ada di Kebawetan? Nah, itu saya juga jadi pertanyaan, kenapa gitu kan? Kalau ditanya, ya kita juga nggak tahu. Mungkin kalau ditanya juga sama yang lebih tua, mungkin lebih tahu gitu kan. Nah, untuk di konten ke depannya, nanti kita lihat gitu kan, gimana gitu. Kita lihat aja. Selanjutnya nih, Bang, kita di sini juga melihat gitu kan, sedikit mengulas gitu kan, untuk tahun-tahun ini kenapa gitu, untuk 5 tahun ke depan 5 tahun ke belakang gitu, kenapa kok anak muda, anak kecil ya, umuran SD, umurannya di bawah SMP, kenapa nggak sama dengan kita sekarang, kita dulu jauh ya. Kenapa nggak sama gitu? Menurut Abang Oban gimana pendapat? Karena satu itu dari teknologi ya. Dulu jujur sih baru dapat HP kelas 1 SMA ya. Itu HP mana, HP putih itu. Coba ini yang menemani nih. Nah, menemani. Ini yang merusak. Enggak. Bukan. Merusak dalam arti bukan merusak itu kan, merusak pikiran karena nggak mau belajar. Itu karena ada game kan. Karena ada gamenya. Nah, itu masalahnya sekarang. Kalau untuk yang lain pembahasannya nanti kita undang saudara Aji Setiadi Bom itu, nanti dengan saudara Rafiq gitu, nanti kita collab bareng. Ini fokus aja ke sini aja. Mirip sih lihat anak kecil sekarang kan. Dulu kan kita mainnya ke sawah. Iya benar. Ke sawah. Kalau nggak ada di rumah ya pasti di sawah. Itu. Dan lagi bisa dibilang kalau tanah dulu yang nggak kepake itu Tegal. Main bola kan. Sampai dikejar-kejar sama orangnya itu. Pernah pakai golok itu kan, main bola main apa, karena merusak tanaman. Kalau sekarang mah enggak, malah disuruh main gitu. Karena merusak merusak masa depannya. Karena kita lihat juga kan sekarang mah miris, bukan di sini aja kan, di mana-mana gitu, apa di pasar saya lihat gitu kan, nggak ada satupun anak kecil yang lari-lari gitu mainnya. Tapi sekarang itu mainnya dengan gimana
dengan main HP. Ada misalnya orang 3, orang 2, orang 5 HP nunduk terus. Dulu mah tongkrongan seru sama cerita banyolan. Kalau sekarang mah tongkrongan lucu karena HP. Enggak lucu sih sebenarnya. Itu cuma dibuat-buat aja. Karena mirisnya gini, bukan masalah itu ya, mungkin dari HP ini ada kata-kata yang mungkin yang nggak patut dikeluarkan untuk seumuran itu gitu. Ya maaf ngomong dengan kata-kata kasar, jangan di ini ya. Ya kita tahu sendiri ya kata-kata gimana gitu kan. Ya di dalam pergaulan juga kepada yang lebih tua sekarang rasa tenggang rasa kepada yang lebih tua ini nggak ada rasa sopan takut, nggak ada. Kita dulu nakal, cuman nakal dalam artinya kalau depan orang tua, kalau misalnya dengan orang yang lebih tua dewasa dari kita ya kita hormat itu. Kadang gimana ya, kita perhatikan aja kalau misalnya mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, apa ada yang salam sama orang tuanya sekarang? Nggak ada. Jarang. Kalau ini berangkat aja. Itu sebenarnya ada rasa mirisnya dari itu. Gitu. Ini untuk gimana ya? Bang Ban kan ada adik laki-laki. Nah, gimana tuh tanggapannya supaya enggak terlalu larut gitu kan? Karena bahaya dampaknya ke depan. Kadang sih kita ambil ya HP-nya tuh, kita kasih batas jam lah untuk main ini, untuk main belajar. Gimana tuh? Efektif enggak? Ya gitu, efektif enggak efektifnya sih. Enggak nurut gitu. Enggak nurut, susah. Kalau udah diambil lama nangis. Ya udah lah, tapi masih kita pantau. Tetap kita pantau. Kadang anehnya juga ya, gimana ya, kalau misalnya di orang hajatan gitu, kalau kita dulu kalau bahasa Sunda nama di pelototan ikut kolot gitu kan misalnya, yang jajan apa yang beli balon di pelototan doang, mal jadi kan beli gitu, nggak jadi. Tapi kalau anak sekarang mau biji matanya melotot keluar juga ya bodo amat gitu ya. Gimana ya, suka-suka gue gitu kan, suka-suka aku gimana gitu ya, terserah gitu kan. Jadi mungkin butuh pendekatan lebih dini mungkin kan untuk sekarang, supaya dampaknya enggak terlalu parah gitu. Karena ya HP bukan sih enggak boleh main HP, karena di HP juga kan ada konten yang berbau negatif, ada yang positif. Ya gimana nyikapinya gitu kan. Gitu. Memang sekolah juga sekarang kan pakai daring, nggak boleh nyalahkan juga yang misalnya nggak boleh main HP, yang nggak bisa dia sekolah pakai HP. Kalau kita dulu libur nambah enak karena keluar bareng-bareng itu. Sekarang udah beda ya, walaupun bareng-bareng ya nunduk aja gitu kan, nggak ada. Tiap malam minggu udah maghrib apa sampai jam 12 orang main gitar, kumpul-kumpul. Sekarang jarang ada. Udah itulah nakal kita dulu, masih bisa menghormati orang lain. Tapi nakal yang sekarang ya gimana bisa dibilangnya ya, gimana ya, susah juga sih ya. Ya berharap untuk ke depan kita sebagai yang tua di sini, yang dituakan, bisa membimbing adik-adik kan. Karena ya generasi yang dari bangsa yang untuk ke depan ya dari bibit-bibit ini. Benar gitu.